Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. It's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah, it's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. It's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah, it's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. Baik Bapak Ibu, untuk esok hari kita akan aksi nyata seperti yang sudah saya beritahukan pengumuman di grup WA kita. Jadi sebelum aksi nyata esok hari, saya harap Bapak Ibu bisa menonton video yang memang saya paparkan berikut ini sebagai modal nanti ketika diskusi kita supaya menjadi lebih hidup lagi. Berikut posisi kontrol yang mesti kita cermati, yang insya Allah besok kita bahas secara bersama. Selamat menonton untuk Bapak Ibu. Karena murid tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan penyebab dari apa yang ia lakukan, si guru asik dengan sifat egoisnya sehingga menambah hukuman bagi si murid karena menjawab sesuai yang tidak ia inginkan. Untuk posisi kedua, posisi membuat merasa bersalah, Bapak Ibu boleh saksikan berikut ini. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Posisi membuat bersalah tadi kita sudah lihat bagaimana ibu itu membuat si anak mentalnya seakan-akan dia yang bersalah dan sangat bersalah. Jadi dia merasa posisi diri si anak tadi hanya karena kesalahannya, dan biasanya yang dirugikan di situ terutama di bagian psikisnya.
Untuk posisi selanjutnya itu posisi teman. Berikut kawan-kawan boleh lihat. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Posisi selanjutnya yaitu posisi pemantau atau monitor, di mana posisi ini mengandalkan data dan data. Boleh kita saksikan kembali. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Selanjutnya untuk posisi yang paling terbaik di antara 5 posisi itu yaitu posisi manajer. Di sini silahkan kita lihat bagaimana sebenarnya posisi yang terbaik kita selaku guru. Berikut kami paparkan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bu. Baik, terima kasih kepada rekan sejawat semuanya sudah menyempatkan waktu untuk melihat presentasi saya pada saat ini.
Baik Bapak Ibu, di sini yang akan kita bahas pertama disiplin positif. Disiplin positif, kemudian posisi kita sebagai guru atau namanya posisi kontrol. Yang salah sebut ya, kontrol. Ya kan? Mengingat. Baik. Sebelum kita masuk ke materi ini, pertama kita ada namanya pertanyaan pemantik, artinya pertanyaan yang nanti kira-kira bisa membuat kita berpikir sebelum kita belajar ini. Yang dua. Pertama pertanyaannya, kira-kira kalau kita selaku guru ditanya, bisa nggak hukuman itu membuat anak disiplin? Bisa. Yang kedua pertanyaannya, kalau kita kasih hukuman yang positif seperti menghafal surah, membaca buku, kira-kira anak bisa nggak disiplin? Bisa. Dan yang terakhir, kalau kita kasih piagam bisa nggak anak itu menjadi termotivasi belajar? Mana tadi? Dua kali sama kamu. Ada pula anak kayak kau kan, kok hidup lah kau. Ini apa ini? Ini kena yang tadi deh. Ini lagi. Kau tak pernah nggak memang mau apa yang saya suruh? Ayolah, karena bapak, ayolah kerjakan. Ini teman ini biasanya. Oke, sudah. Penting ini kan sebetulnya. Ini sedikit dari situ sih distabilkan, divalidasi. Ini dia. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kau lakukan itu nak? Sini Pak bagus tadi. Oke, Masalah ini semua kayak berhubungan ke sini. posisi kontrol. Yang pertama ini penghukum membuat salah teman pemantau manajer. Penghukum ini akibatnya negatif. Segala sesuatu anak kita hukum, maka pasti negatif dan akan berakibat jangka panjang. Sampai dia tua, dia akan ingat kita seorang yang menghukum dia. Yang kedua membuat orang bersalah, ini mental yang dirusak dia. Yang ketiga ini teman. Kita jadikan dia sebagai teman, ini kadang memijak kita, sepele sama kita. Bahkan salah satunya, kalau dia dekat dengan kita, dia merasa yang musuh kita akan jadi musuh dia. Nah ini, tapi kalau mau cari kayak ini memang cocok ini. Apalagi hari guru kita dapat hadiah dari ini. Nah kalau ini pemantau itu artinya kita selaku guru kita pantau dengan cara kita kumpulkan datanya. Contohnya banyak kesalahannya dari awal. Ibu udah diam ya, udah berapa kali kalau sejak ini kita pantau. Kita punya data. Di sini kalau pemantau tukang data. Jadi apakah ini negatif? Ya termasuk negatif, tapi ada positifnya. Karena dengan membandingkan antara kesalahan pertama kedua, dia akan ada positifnya dan negatifnya sama, hampir kena ini mentalnya juga. Nah yang terakhir ini yang terbaik, manajer. Nah ini biasanya dia dengan tiga restitusi. Pertama umpamanya ada masalah, segitiga restitusi itu seperti ini. Di sini distabilkan masalah. Kenapa kau Irham pijak kaki si Roni waktu sholat? Nah, distabilkan. Nah sebetulnya salah nggak itu? Salah Ustaz. Nah, maka stabil dulu masalahnya. Kemudian divalidasi. Nah, kira-kira salah apa yang kau lakukan? Salah. Harusnya apa yang kau lakukan supaya dia tidak marah? Tidak kupijak Ustaz. Nah yang terakhir. Nah ini dikasihkan solusi. Kira-kira dengan apa yang kau lakukan, apa yang bisa menebus supaya dia tidak marah lagi? Nah, minta maaf. Coba di sini aja. Makanya selalu CGP segala sesuatunya selalu menanyakan apalah solusi dari yang ibu buat. Meskipun kadang guru penggeraknya dia sendiri tidak tahu apa jawabannya. Iya betul. Iya seperti itu. Iya. Jadi makanya kan kita boleh tanya ada ya. Kita tanya Kalau udah nanya dia angan-angan supaya dapat solusi, dia pula minta solusi kira-kira. Dan sebetulnya di sini yang paling bagus. Nah, jadi di sini satu menggunakan supaya dia berpikir dengan kesalahannya cocok enggak? Oh, jangan. Disiplin positif sudah paham sekarang kita tentang keyakinan kelas sudah paham apa lagi? Kelas sudah tahu sudah paham semua. Oke. Nah, baik terima kasih mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tidak dikoma selama kalau ada kesalahan ataupun masih ragu-ragu boleh dipertanyakan kembali. Nah, kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dicekcok dalam hal pribadi biasanya akrab akan merusak
Makanya kalau dalam istilah Islam ada namanya bersaing sehat atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau kita beri penghargaan, maka kalimat itu akan hilang. Jadi segala sesuatu jangan diberi penghargaan bentuk benda. Boleh penghargaan, boleh, hanya bentuk apresiasi. Nah, seperti ini, apresiasi. Nah, ya. Katanya mana pula dia? Habis silakan. Sudah jelas kan? Yang paling penting memang ini yang selalu kita lakukan. Apa? Dihukum oleh penghargaan. Kita selalu memberikan penghargaan, baik itu piala segala macam. Padahal penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ini yang mungkin ilmu baru untuk kita. Salah satunya pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Anak tidak akan mau belajar kalau tidak dapat hadiah lagi. Anak merasa dia bangga dengan hadiah, jadi ada perasaan di situ yang jangkanya pendek, bangga tidak dapat piala. Kemudian jangka panjangnya anak tak mau belajar lagi karena kalau tidak ada hadiahnya. Kemudian penghargaan itu menghukum, istilah tadi, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Yang paling penting ini, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan belajar bukan disiplin. Tapi sekarang ini pula artinya disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain karena patuh. Kita datang 7.00 ke bawah karena patuh. Satu alasannya. Yang kedua karena gaji. Potongan. Jadi itu belum disiplin. Sebetulnya makna dasarnya disiplin artinya belajar. Tapi sekarang disalahgunakan. Jadi kalau dihubungkan pun disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman. Kan kita nggak nyaman sampai 7.00. Kalau bisa jam 8, kenapa harus jam 7.00? Jadi inilah sebetulnya perubahan bahasa. Mungkin guru bahasa Indonesia akan lebih tahu tentang hal ini. Ya? Udah. Intinya hanya satu. Segala sesuatu berasal dari kita. Tidak mungkin ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Ini respon teori kontrol. Sudah paham? Sudah. Oh iya. Sudah? Gimana kamu siap apa? Buat sesuatu yang bisa diingat anak. Contoh kita buat ya, Rabi Ahmad kita buat aja. Rabi Ahmad kita buat. Umpamanya kan ada 10 poin. Rapi itu Ustaz. Umpamanya ke bawah. Rabi Ahmad. Oke. R-nya dibuat. Umpamanya rapi ketika masuk kelas. A-nya angkat tangan ketika bertanya. P-nya pandai apa namanya? Pokoknya kita buatlah ini semua sesuai dengan apa yang kita inginkan antara guru dengan murid. Dan ingat, kira-kira dibuatlah yang unik. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya duduk karena memang agak letih dalam menjelaskan ketika berdiri. Jadi perlu kita kuatkan kembali bahwasanya disiplin positif itu sudah kita paparkan terlebih dahulu. Disiplin itu berarti dia belajar. Berarti yang namanya belajar ada sesuatu hal yang berubah dari ketidaktahuan menjadi tahu. Berarti belajar sama dengan disiplin. Orang yang disiplin pasti akan belajar, sedangkan orang yang belajar pasti dia disiplin. Demikian. Jadi di sini disiplin positif itu kita sudah melihat bagannya tadi, peta konsepnya. Semua perilaku itu memiliki tujuan, model berpikir, kolaborasi dan sebagainya macamnya. Posisi kontrol, makna disiplinnya kita sudah paham. Kita ingatkan kembali makna disiplin itu belajar mengontrol diri yang intinya dari dalam dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu jangan disalahartikan seperti yang saat ini. Disiplin dianggap ketika seseorang patuh kepada atasan. Bukan. Disiplin yang sebenarnya adanya dari dalam diri, seperti paradigma yang sebelumnya kita jelaskan. Dalam diri itu bergejolak seakan-akan dia, ya ini dari saya, seperti itu. Jadi baru bisa dikategorikan sebagai disiplin. Disiplin positif di sini berarti segala sesuatunya mengacu kepada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang bentuknya universal.
Karena ada nilai kebajikan yang baik untuk satu kubu tertentu, tidak universal, itu juga akan menyebabkan disiplin positif itu tidak mengena pada yang kita tuju atau yang kita sasar pada saat ini, yaitu peserta didik. Nilai-nilai kebijakan universal itu nilai atau perilaku yang memiliki suatu tujuan yang mulia, yang bentuknya universal, artinya umum. Tidak ada di sana memandang ras, budaya, kulit, dan sebagainya, tapi terbuka untuk seluruhnya. Nah, itulah baru dikategorikan sebagai universal. Nilai-nilai kebajikan itu biasanya tergolong kepada seperti profil Pancasila yang 6, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Baik Bapak Ibu, saya rasa paham kita dulu dengan teori-teori yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang disiplin positif. Apakah Bapak Ibu ada sesuatu yang mengambang atau yang masih ragu dengan apa yang kami jelaskan selaku CGP Angkatan 7 ini? Mohon, ada? Baik, Alhamdulillah. Sangatlah memang antusias peserta saya ini. Kebetulan memang saya memilih, dan memang teman-teman saya yang berada di sini ini sudah PKP semua, jadi lebih memudahkan saya selalu CGP. Terima kasih untuk tanggapannya. Terima kasih pula karena sudah ikut membantu saya. Baik Bapak Ibu, kalau kita sudah paham tentang disiplin positif, sekarang kita masuk ke bagian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita harus kenal dulu apa itu restitusi. Kalau yang kami pelajari di CGP, guru penggerak, restitusi itu bentuknya segitiga, makanya sering dikategorikan sebagai segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga itu di dasarnya itu, kemudian di sampingnya dan di sampingnya lagi ada validasi, kemudian ada pencarian solusi atau restitusinya, kemudian ada menstabilkan masalahnya. Di sana kita dituntut bukan hanya guru BK, tapi setiap guru harus memiliki rasa dan memiliki sikap dan memiliki ilmu tentang segitiga restitusi. Karena setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda. Setiap pelajaran perbedaan masalahnya pasti berbeda. Jadi jika seorang guru sudah mengetahui bagaimana bersikap ketika ada permasalahan, maka saya rasa tujuan atau sasaran itu akan lebih mudah ketimbang harus menyerahkan segala sesuatunya ke guru BK. Ingat, guru BK juga manusia seperti kita. Jadi kalau beliau bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi ada di sini sikap kolaborasi antara kita dengan guru BK tersebut. Selain guru BK, mungkin yang selalu kita andalkan bagian kesiswaan, bagian guru agama. Jadi kita guru bahasa Indonesia, guru SBK. Terkadang murid-murid menganggap kita hanya sebagai tukang transfer ilmu tanpa pernah memecahkan permasalahan mereka, bukan tempat curhat mereka. Tapi untuk kurikulum merdeka ini kita selaku guru memang dituntut juga untuk hal itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi perlu kita tegaskan kembali bahwasanya segitiga restitusi itu saya rasa nilai yang memang wajib dimiliki setiap guru. Kemudian kita bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan hal segitiga restitusi. Saya rasa semua guru pasti bisa melakukannya. Baik Bapak Ibu, di sini tadi di judul di slide yang saya berikan ada namanya penghargaan. Yang dimana tadi kita singgung penghargaan itu tidak baik untuk siswa. Di sini mungkin diantara kita ada yang tidak setuju, atau memang baru tahu, atau memang dari dulu saya memang setuju kalau penghargaan itu sangat tidak efektif. Jadi setelah ada beberapa kali pertemuan dengan instruktur, kemudian dengan fasilitator, dengan pendampingan individu, saya selaku CGP juga sebetulnya awalnya kurang memahami kenapa bisa penghargaan itu dianggap sebagai hukuman. Namun setelah banyak bertanya, banyak pengetahuan, dan sekarang saya sadar, ternyata penghargaan itu
sebuah hukuman untuk anak, apalagi wujudnya itu benda. Jadi setelah beberapa jawaban yang saya dapatkan, saya anggap jawaban fasilitator, instruktur, dan pembimbing saya ataupun pengajar praktek, saya menyimpulkan selaku CGP, ini sebetulnya pendapat saya pribadi, penghargaan itu tidak dikategorikan sebagai hukuman jika bentuknya tidak benda atau tidak materi. Contoh, hanya sekedar kalimat acungan jempol. Jadi saya rasa itu sebuah penghargaan. Contoh, si anak mengungkapkan, Ustadz, bahwasanya hukum meninggalkan sholat haram dan sholat yang sudah ditinggalkan harus diganti atau diqadha. Contoh, dalam salah satu materi di kelas 7 ada sholat ataupun bagian kewajiban umat muslim. Jadi saya akan berikan jempol satu saja. Dia yang menjawab, saya rasa sudah merasa senang. Dengan 2 jempol biasanya sangatlah senang. Apakah yang lain akan merasa iri? Saya rasa kalau hanya bentuk jempol, mereka bahkan seakan-akan saya lihat mengambil hati saya supaya mereka mendapatkan suatu kepuasan dengan jempol tadi, acungan jempol. Artinya saya rasa penghargaan untuk di situ dia lebih mengedepankan motivasi ketimbang kita mengatakan sebagai hukuman. Tapi kalau bentuknya memang seperti piala, seperti kita berikan tas, kita berikan buku, kita berikan alat-alat, kita berikan ya benda, ya saya rasa mungkin di antara mereka ada yang berkecil hati dan ada yang iri, dan memang itu memang layak dikatakan sebagai hukuman. Begitu Bapak Ibu. Dan pengaruhnya ada 2 jangka di situ, satu jangka pendek dan jangka panjang. Dari yang saya pahami dari beberapa jawaban yang saya telah tanyakan, bahwasanya jangka panjang ketika anak menganggap penghargaan itu hanya sebagai sebuah konsekuensi, ibaratnya hukuman, bukan tujuan utama. Tapi kalau jangkanya pendek itu biasanya ketika dia membutuhkan dan dia menjawab hanya untuk pujian tadi, dia menjawab hanya untuk benda tadi, itu baru sifatnya jangkanya jangka pendek. Begitu Bapak Ibu menurut saya ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin yang saya bilang tadi sebagai bentuk acungan jempol, rasa gembira, lebih tepat memang dikategorikan itu sebagai pengakuan atau apresiasi. Kita juga akan mempelajari tentang apresiasi. Mohon izin Bapak Ibu, di sini kami jelaskan. Apresiasi itu boleh kita lihat di slide di depan. Apresiasi itu penilaian positif. Dia bentuknya positif yang diberikan seseorang, khususnya dalam dunia pendidikan itu berarti guru, kepada orang lain, peserta didik, bisa juga terhadap sesuatu yang ia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, hasil, proyek, karya-karya lainnya. Itu biasanya diakui dengan apresiasi, biasanya itu berdampak positif bagi siswanya. Tapi ingat, dalam hal ini kita harus mengingat beberapa hal untuk apresiasi ini. Yang pertama, kita beri pengakuan secara khusus. Jangan ada orang yang melihatnya. Karena kalau ada siswa lain saja kita berikan apresiasi dan orang lain merasa itu berlebihan, itu nanti akan menjadikan sebuah permusuhan. Ada iri dengki di dalamnya. Selain itu, kita harus memberikan pengakuan itu kalau bisa secara pribadi, face to face saja. Puji ya ketika sendiri. Jangan pernah memujinya di hadapan umum, karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang ada dalam pikiran dan dalam hati setiap siswa. Beri pengakuan. Seandainya pun ingin di depan umum, kita harus ingat untuk memberikan sebuah pengakuan itu secara umum. Boleh kita lakukan secara umum, namun berikan sebuah giliran sama mereka. Contoh si Siti kita buat. Siti, karya kamu yang kamu tampilkan hari ini dengan menggambar animasi, saya lihat sangat indah di bagian mata. Sedangkan sebelahnya Rudy, Bapak menganggap karya yang kamu lakukan saat ini dengan lenturnya tangan
dengan baiknya, dengan telitinya kamu dalam menggaris setiap gambar yang kamu lakukan. Bapak sangat takjub dengan senyum yang ada, mimik wajah yang kamu berikan itu dapat bahwasanya gambar yang kamu sedang buat itu memang sedang senyum. Terkadang kan seseorang membuat senyum tapi kesannya menangis. Tapi kalau ini saya akui memang karya Rudi ini sangat gentleman. Memang kamu sangat baik dalam membuat apresiasi, dalam membuat ekspresi wajah. Untuk yang di pojok atas nama Muhammad Ilyas, Bapak sangat suka dengan hasil karya kamu, perpaduan warnanya. Kawan-kawan yang lain saya lihat lebih identik dalam bentuk, sedangkan hasil dari yang kamu berikan menggambarkan sama saya bahwasanya keunikan kamu saya lihat memang di bagian perpaduan warna. Bisa dikatakan kamu itu master of color, pokoknya the best ya. Jadi itu kita berikan apresiasi yang berulang-berulang dan dia bergantian. Jadi setiap anak memiliki rasa yang diperhatikan, dan di sana ada rasa yang mereka anggap bahwasanya mereka dianggap di kelas itu. Terkadang kan ketika kita saja dulu belajar, kita menganggap guru dahulu lebih mengutamakan murid yang pintar dan yang jago, yang ahli, dibandingkan kita yang stabil atau yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh. Biasanya orang pertengahan akan menjadi sesuatu di kelas itu yang datangnya dengan tiadanya biasa aja begitu. Sedangkan guru-guru dahulu cuma dua model yang mereka perhatikan. Pertama, yaitu murid yang paling pintar atau paling jago yang bisa menghidupkan pembelajaran dia. Yang kedua, murid yang nakal, murid yang cari sensasi, yang bandel, yang dekil, yang kira-kira menjadi pusat perhatian yang harus guru itu perhatikan. Sedangkan murid yang biasa saja, tidak bandel dan tidak terlalu mahir, seakan-akan diabaikan. Namun di kurikulum Merdeka ini kita dituntut pemberian apresiasi pun tidak mesti kita itu hanya kepada orang yang sangat mahir, tapi semua. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus dalam apresiasi ini juga mengedepankan prosesnya daripada hasilnya. Berbeda dengan mungkin pemain sepak bola yang dilihat itu, kalau orang yang mau sebuah kemenangan dilihat skornya, bukan proses penggiringan bolanya. Namun kita sebagai pendidik hargailah prosesnya, karena belum tentu yang dia nyatakan benar semua. Umpamanya soal nomor 1 sampai 10 itu hasil karya dia, bisa saja dia dapat bocoran, bisa saja dia mencontek. Jadi proses dia mengerjakan, ketika kita lihat dia pening, dia menghitung dengan tangannya, dia sebisa mungkin mengusahakan sampai memegang kepala, jidat, dan mengusahakan apa yang bisa ia lakukan. Itulah yang dinilai. Faktanya di lapangan, banyak anak yang pintar datangnya seminggu hanya 2 kali karena memang bimbel di luar, dan dia mahir pintar dalam soal. Ketika bagi rapot, mungkin prestasinya yang terbaik, atau dia menjadi ranking 1 kalau memang ada ranking. Makanya di kurikulum Merdeka memang tidak ada lagi perankingan, tidak ada juara 1, juara 2, juara 3. Tapi fakta itu sering terjadi. Anak pintar yang datangnya mungkin seminggu hanya 2 kali bisa juara 1 di kelas itu, hanya karena dia memang orang kaya dan orang pintar. Sejatinya guru menyaksikan setiap datang, setiap pembelajaran, setiap pertemuan, anak yang datang akan punya nilai ketimbang anak yang tidak datang, meskipun dia anak yang pintar. Nah, mungkin itu nanti kita pelajari di kurikulum Merdeka di bagian asesmen ataupun bagian penilaian. Di situ ada penilaian sumatif dan sebagainya. Nah, itu nanti kita kedepankan. Tapi saat ini kita fokus ke apresiasi. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya rasa diskusi kita untuk apresiasi ini termasuk kategori sebagai disiplin positif. Ini harus kita tekankan mungkin ke guru-guru adik-adik kami, guru-guru muda, adik-adik kami yang mungkin baru mengajar 2-3 tahun.
Tolong kita sama-sama belajar. Di sini kami selaku CGP Angkatan 7 bukan berniat ingin mengajari dan menggurui, tidak. Hanya sekedar sharing apa yang kami ketahui. Mungkin saja ada tambahan ilmu dari yang kami dapatkan. Mungkin saja ada pengulangan ilmu. Jadi yang kami sampaikan hari ini diskusi. Mungkin sebagai ilmu baru atau mungkin sebagai ilmu yang mengulang kembali. Jadi contoh kita lihat ada di slide, tolong diperhatikan. Di sana ada kata kalimat pembuka. Kemarin saya perhatikan. Kemudian ada nilai kebajikannya. Ada di situ contoh pengakuan, contoh bagaimana kita memberikan pengakuan sama siswa. Rasa empatimu besar sekali. Kamu memang hebat, nak. Kamu sangat penyayang sepertinya. Kira-kira itu sudah dapat nilai rasa. Dia sudah merasa diperhatikan, apresiasinya sudah mulai dapat. Jadi ketika seseorang kita lihat memberikan apresiasi, maka lihatlah kondisi yang pas untuk diberikan apresiasi. Contoh, pada saat menolong murid baru di kelas, ada murid baru yang datang. Assalamualaikum Pak, saya murid baru. Oke, silakan masuk. Tiba-tiba dia belum ada bangku, belum ada kursi. Apakah pada saat itu salah satu dari mereka datang? Bangku ada di aula, di sana disediakan bangku yang kosong di sana. Ayo saya temani supaya kita bergotong royong mengangkatnya ke lantai 3. Sedangkan aula kita berada di lantai 4. Setelah ia lakukan, berikan ia apresiasi dengan cara seperti tadi. Sangat besar empati kamu, saya bangga sama kamu. Juara, mental juara memang orang-orang seperti kamu. Bapak sangat kagum. Kamu mengingatkan Bapak di zaman dahulu ketika Bapak jadi murid baru. Jadi kita berikan apresiasi dan sedikit cerita kepada dia, sehingga itu akan menjadi jangka panjang pada dia, yang nantinya dia akan melakukan itu tanpa harus dipuji, begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin kita selesaikanlah sudah dulu untuk hal itu. Sekarang mungkin ada slide di depan, yaitu gambar segitiga. Kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Ingat ya, kalimatnya segitiga restitusi. Berarti ada 3 tonggak di situ. Menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan. Sebelumnya sudah kita belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ibaratkan negara kita buat sebagai undang-undang. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Baik, saya bacakan sedikit, kemudian kita jelaskan nanti atau sama-sama diskusi. Pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Harus kita baris bawahi ya. Restitusi itu kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Itulah restitusi. Mungkin di antara kita atau adik-adik kita yang baru masuk di sekolah kita, yang baru bergabung setahun 2 tahun, masih agak asing dengan restitusi. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu yang PKP Angkatan 2 sebagai senior saya, Angkatan 5, guru penggerak, Umi Winda, saya rasa sudah biasa. Jadi untuk ini mungkin kalau saya nanti kurang dalam memahamkan, boleh kita mendapatkan tambahan dari selaku peserta, yaitu Umi Winda. Saya kembalikan, yaitu tentang restitusi tadi. Restitusi kita garis bawahi tadi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi siswa bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara kita yang ada di segitiga. Coba kita lihat. Dengan cara pertama, kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi kebutuhannya, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Pertama, kita jelaskan terlebih dahulu cara menstabilkan masalah. Ketika seorang siswa dengan siswa lainnya, umpamanya kita buat si Ali ada masalah dengan si Siti. Ali mengejek Siti karena Siti nilainya 60, sedangkan si Ali nilainya 90. Tiba-tiba si Ali bilang, Siti jelek kali nilai kau, tengoklah nilai aku 90. Kemudian si Siti menangis, mengadu ke ruang BK, mengadu ke wali kelasnya. Jadi kita di situ yang saat itu mungkin melihat dalam posisi kejadian,
kita tidak mesti langsung menyerahkan itu pada kesiswaan atau kepada guru BK. Karena kita selaku guru juga harus memiliki segitiga restitusi itu. Jadi jangan segala sesuatu diberikan langsung ke guru BK, tidak. Karena skill yang wajib dimiliki pada kurikulum Merdeka itu ya segitiga restitusi. Jadi di sini dimudahkan untuk kesiswaan, dimudahkan untuk guru BK, dan kita selaku guru juga dihargai bahwasanya kita pernah memecahkan suatu masalah. Jadi salah satu dari 3 segitiga restitusi itu yang bagian menstabilkannya, kita tanya si anak, kita panggil, kita tanya. Biasanya anak ketika kita tanya tidak akan pernah ngaku awalnya, Bu. Memang begitulah kodratnya anak-anak ini. Kita tanya, Ali, kamu ada kesalahan hari ini? Coba kita dengarkan, kita stopkan pertanyaannya sampai situ. Dia pasti menjawab, tidak ada, Pak. Ali, tadi Bapak jalan di kelas kamu, tiba-tiba Bapak melihat ada Siti yang sedang menangis, megang lembar jawabannya. Bapak tanya, Siti kenapa? Kemudian Siti menceritakan semua. Kira-kira kalau Bapak bilang itu, apa yang tergambar sama Ali? Di situ kita sudah mulai mencari akar masalah. Dia pasti jawab, iya Pak, tadi saya ngejek dia, saya sindir-sindir dia kalau nilainya sangat rendah. Jadi kita tanya lagi, memang nilai kamu berapa? 90. Coba tanya, kita tengok apa yang terjadi dalam hatinya. Jadi kalau dengan 90 itu, kenapa rupanya nak? Pasti dia jawab, iya Pak, saya kan nilainya 90, lebih tinggi dari dia. Berarti kan nak saya lebih baik dari dia, lebih sempurna dari dia. Setelah sudah seperti itu masalahnya, kemudian kita stabilkanlah. Jadi kemudian berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia stabil. Jadi kita bilang, Ali, apakah dengan nilai 90 kamu bisa berhak dan mengejek temanmu yang nilai 60? Di situ dia sudah mulai meredup. Enggak Pak, apakah kamu anggap itu salah atau tidak? Kalau Bapak tanya, dia sudah mulai di situ. Iya Pak, salah. Kemudian kita validasilah. Jadi kenapa kamu lakukan itu nak? Di situ dia akan mengatakan, di situ memvalidasi masalah. Iya Pak, biasanya dia ceritakan, memang waktu itu Siti waktu 3 hari yang lalu nilai saya lebih rendah. Dia melompat-lompat Pak, megang kertas jawabannya. Dia nggak pernah memperhatikan perasaan saya. Masa dia melompat-melompat sedangkan nilai saya rendah. Jadi makanya semalam saya balas. Di situ validasilah kemudian. Validasi masalahnya. Jadi katakan kepada dia, kira-kira boleh nggak kita selaku manusia untuk pendendam? Tidak Pak. Jadi ketika dia mengatakan tidak, jangan judge dia, jangan kita menyalahkan dia, tapi bangkitkan seakan-akan dia itu bukan satu-satunya orang yang pernah membuat salah. Ya, Bapak tahu kamu salah. Kita memang pernah semua buat kesalahan. Tapi ada cara supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bapak rasa dendam itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan kesalahan kamu, bukan kamu orang pertama yang begitu. Jadi semua orang pernah ada salahnya. Tapi alangkah lebih baiknya nak, kalau yang kamu lakukan itu tidak membalas dendam. Kira-kira kalau Bapak tanya, apalah kira-kira yang bisa kamu lakukan supaya teman kamu tadi, supaya kamu tidak membalaskan dendam ke dia. Kira-kira kita buat seperti itu. Maka dia akan pasti menjawab, oh iya Pak, harusnya saya seperti ini, saya seperti itu, saya tidak akan seperti ini, seperti itu. Baru kita tanyakan kita sangkut pautkan keyakinan kelas yang kita pelajari sebelumnya. Kita tanyakan, jadi dari yang Bapak jelaskan, kira-kira di kelas kita ada di situ 10 poin peraturan-peraturan yang dia jadi keyakinan kelas kita. Di mana yang kamu langgar? Dia pasti mengingat-ingat kembali. Oh iya Pak, Ali melanggar keyakinan kelas kita di bagian setiap orang berhak untuk dihargai dan saling menghargai. Di situ mulai. Baru kita yakinkanlah, kita kasih restitusi, kita mintakan solusi. Kalau begitu nak, apalah yang akan kamu lakukan? Karena Siti sudah menangis, sudah terlanjur kamu berbuat salah, dan
bagaimana yang akan kita lakukan setelah ini? Dia akan menjawab, saya akan minta maaf Pak. Kemudian panggil keduanya, sama-sama minta maaf, maka di situ sudah selesai, tidak ada yang dirugikan, semua sama-sama senang, dan semuanya sudah kembali seperti biasa. Mungkin itu contoh kecil dari saya kepada Bapak Ibu peserta. Kalau ada yang bingung, bolehlah kiranya bertanya tentang segitiga restitusi. Ya, Pak Asnawi, ada apa Pak ya? Saya mau menanyakan tentang segitiga yang seperti menstabilkan validasi dan keyakinan. Ya. Apakah segitiga itu termasuk solusi untuk anak-anak? Baik. Boleh dijelaskan? Di sini saya jelaskan kembali. Segitiga restitusi itu ya pasti menjadi solusi untuk anak-anak. Karena setiap masalah, kebiasaan anak-anak pasti tidak mengaku. Kita cari pengakuannya. Kemudian setelah dia mengaku, dia merasa kalau dia itu orang paling bersalah. Maka jangan dijudge sebagai orang yang paling bersalah, tapi stabilkan dia. Makanya menstabilkan yang paling bawah. Setelah itu dia melakukan kesalahan tadi, jangan dipojokkan, tapi divalidasilah. Apa yang semestinya dia lakukan. Bukan itu cara yang terbaik untuk memberikan dendamnya. Bukan itu cara terbaik yang harus dilakukan sebagai seorang murid. Jadi yang terakhir kita tanya solusinya. Jadi itu apakah termasuk sebagai solusi? Ya, karena dengan cara restitusi anak akan menebus kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi anaknya tidak menebus kesalahannya dengan seperti ini, tapi dengan cara segitiga restitusi dia akan belajar. Oh, yang saya lakukan semalam itu salah karena saya sudah dipanggil guru BK saya. Kemudian restitusi itu bukan hanya itu gunanya sebagai solusi pemecahan masalah. Restitusi juga mempererat hubungan. Yang awalnya tadi cekcok antara Siti dengan Ali, setelah terjadi restitusi tadi dan satu memang mengatakan dia yang akan minta maaf, orang yang memaafkan pun tiba-tiba akan merasa kayaknya aku pun harus minta maaf. Jadi di sana segitiga restitusi bukan hanya solusi untuk satu masalah, tapi mengedepankan hubungan mereka ke depannya sebagai siswa. Jadi di sana ada tawaran, bukan paksaan. Begitu untuk restitusi. Pak Nawi, kira-kira apakah ada lagi yang ingin ditanya Pak? Ada Pak. Pak, masalah tadi ada Bapak sampaikan bahwa anak itu pengakuan dari si anak kalau memang dia salah. Saya pernah menangani sebuah masalah, masalah itu masalah tentang berantem. Iya, berkelahi ya Pak. Iya. Nah, jadi awal mulanya ini saya tanya saksi, saya tanya saksinya, ya betul dia mengatakan seperti itu. Sementara dia tidak mengakui apa yang dikatakannya dia. Nah, jadi pernah saya dudukkan, saya panggilkan korban sama yang tukang pukul dia ya. Nah, jadi saya dudukkan. Pertama saya dudukkan ini yang pelakunya, belum korban. Nah, saya tanya kejelasan sama pelaku. Nah, apa yang disampaikan pelaku itu saya simpan, saya pegang, saya pikirkan lagi karena saya tidak mengambil berat sebelah istilahnya perkataan dari dia ya. Nah, saya panggil korbannya si Habib. Saya panggil korbannya. Nah, saya tanya lagi kejelasan korbannya. Ternyata berbeda. Jadi sementara di situ ada saksi sekitaran 4 orang yang langsung melihat kejadian itu, saya panggil saksinya. Saya tanya lagi kejelasan sama saksinya. Nah, apa yang dikatakan pelaku sama kejelasan saksi-saksi yang lain sama, sementara pengakuan dari anak korban tidak mengatakan apa yang sejujurnya dikatakan dia. Iya. Itu kira-kira sampai saya korek-korek sampai saya tanya dalam-dalam, tidak ada pengakuan dari dia. Kira solusi dari segitiga restitusi itu bagaimana sebenarnya gitu Pak? Baik, untuk masalah yang memang Bapak barusan jelaskan tadi, Pak Nawi, di situ ada masalah segitiga restitusi yang di bagian saya anggap validasi. Kemudian selain itu, sebelum terjadinya segi restitusi, di sana kan ada ketidakjujuran antara perkataan di hari pertama kita tanya dengan saksi yang berada di sampingnya. Di sana ada kelabilan dalam pengucapan kejujuran.
Jadi kita selaku mungkin guru di situ tidak tahu yang mana yang jujur. Sedangkan kesaksian 4 orang yang ada di sekitar kita akan pegang karena memang itu ada 4 orang, pasti tidak salah dalam mendengarkan kejadiannya. Jadi kita peganglah sebagai saksi. Kemudian si korban yang mengatakan mungkin perkataannya A pertama, kemudian B kedua, kemudian besoknya lagi kita tanya sudah C, besoknya lagi sudah D perkataannya. Maka yang di situ kita lakukan bukan menyelesaikan masalah langsung, tapi ada di sana namanya pendekatan koneksi sebelum koreksi. Jadi di sana koneksi artinya ada perasaan anak ketika jumpa dengan gurunya yang ini, dia kayaknya ingin jujur langsung. Ada perasaan anak ketika jumpa guru ini, dia merasa guru ini kayaknya tidak layak seperti ini. Ketika kita ada juga perasaan anak ketika dia jumpa dengan gurunya, dia menganggap gurunya ini, oh guruku ini orangnya pilih kasih. Maka di sanalah kita jalin dulu koneksi. Sebelum kita koreksi dia, kita koneksikan terdahulu. Jadi bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan dia, kita bisa menjadi dia. Dia juga bisa merasakan yang kita rasakan. Ketika koneksi sudah dapat, biasanya si anak yang awalnya mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C, dan mengatakan D akan menjadi stabil. Karena perkataannya pasti akan terkoneksi sesuai dengan apa yang di hatinya. Begitu Bapak. Jadi dalam segitiga restitusi kita dahulukan terlebih dahulu, ibaratkan seorang ayah atau seorang ibu, kita mengedepankan hati ibu dulu, perasaan yang di situ bermain supaya perkataan mengikut, karena perasaan biasanya akan diikuti oleh perkataan. Jadi perasaan yang kita ambil di situ. Jadi ketika Habibnya tadi si A mengatakan bahwasanya contoh yang salah itu si A, si Habib besoknya mengatakan yang salah itu si B, si Habib mengatakan tiba-tiba dia mengaku dan segala macamnya, maka yang pertama kita ambil sebelum restitusi tadi itu koneksi, artinya pautkan hati kita, perasaan kita dengan dia. Berarti ada yang masih jenjang di situ, ibaratkan wayang ada yang masih koslet. Jadi dia mungkin belum menghargai kita sebagai orang yang bisa tempat dia curhat, atau kita belum mungkin menganggap dia sebagai orang yang bisa kita percayai. Jadi ada keyakinan di situ. Di situ Pak, kalau menurut saya bagian koneksi terlebih dahulu, utamakan koneksi sebelum koreksi. Begitu Pak Nawi, kira-kira ada yang bisa kita diskusikan lagi? Ada Pak ini Pak. Ya. Ini tadi kan masalah siswa ya. Iya Pak. Tentang masalah guru kan. Iya. Tadi kan ada Bapak sampaikan bahwa guru itu istilahnya dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa harus guru BK, guru kesiswaan. Sebagian kan guru ini saya tengok kurang ada kepeduliannya gitu. Iya, benar Pak. Sementara ada sedikit masalah aja nanti langsung dilempar ke BK gitu. Langsung guru BK. Iya. Jadi saya menanyakan bagaimana menyadarkan seorang guru itu bahwa kalau dia bisa menyelesaikannya, kenapa harus guru BK gitu, terutama seorang wali kelas. Iya. Wali kelas kan yang menanggung jawabi anak-anaknya gitu. Iya betul Pak. Saya paham posisi di sini karena memang kita kalau untuk mengajarkan ke anak mungkin kita bisa langsung kita katakan A, B, C, D, pasti anak akan menangkap itu A, B, C, D. Beda hal dengan guru. Karena ketika guru nanti kita sesama, umpamanya kita nilainya 10, si guru juga nilai 10. Si 10 mengatakan angka 5 ke angka 10 tadi, pasti si guru yang nomor 10 juga sama dengan kita, tidak akan terima dengan angka 5 yang kita berikan. Dia akan balikkan angka 5 itu menjadi angka 2. Artinya tidak semua guru memiliki perasaan yang sama dengan guru BK dan guru kesiswaan. Tidak semua guru merasakan adanya kepedulian. Makanya ada istilah yang kita harus garis bawahi. Semua guru pintar, tapi tidak semua guru peduli. Jadi di situ. Jadi ketika terjadi mendapatkan rekan yang tidak peduli, atau segala sesuatunya hanya menyerahkan kepada guru BK, atau segala sesuatunya hanya memojokkan orang lain tanpa harus berpikir dan bagaimana ia bertindak lanjut, yang ia cari hanya kesalahan orang lain, tapi untuk tampil di depan dia tidak pernah, maka yang mesti kita lakukan adalah mencari sebagai partner untuk mengingatkan guru tersebut.
Salah satu partner yang bisa kita jadikan sebagai pengingat pada guru itu, pertama, maka lihatlah yang lebih dituakan di sekolah itu, umpamanya guru senior. Ketika kita kolaborasi dengan guru senior, maka guru senior mungkin akan mengadakan satu rapat kecil-kecilan atau akan menasihati langsung. Yang kedua, kita harus kolaborasi dengan langsung kepala sekolahnya atau kurikulumnya atau orang yang dianggap spesial dengan guru tersebut. Ketika sudah dua-duanya dapat, maka biasanya guru itu akan melakukan apa yang pernah dinasihatkan sama orang yang dianggap lebih dari dia. Contoh sama halnya ketika ibunda atau ayah kita cekcok antara ayah dengan mama, maka jangan kita pandai-pandaian sebagai anak langsung ayah salah, mama salah. Tidak, panggillah uwak kita, abang dari ayah, abang dari mama, kasih tahu kalau ayah dan mama seperti ini supaya didamaikan. Begitu juga kita selaku guru, jangan kita langsung bawa teman kita, tapi bawalah yang dihormati, orang yang tadi yang memang kira-kira tidak menyatu dengan kita. Kita panggillah orang yang lebih tinggi dari kita, orang yang lebih tua dari kita, yang kira-kira akan didengarkan di situ. Atau kalau boleh kita langsung sudah ke yayasan yang kira-kira outputnya sama-sama yang terbaik untuk kita. Baik, begitu Pak Nawi. Kira-kira bisa dipahami apa yang saya jelaskan, Pak? Alhamdulillah bisa, saya sangat puas dengan apa yang dijelaskan Bapak. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya hari ini sedikit merepotkan dan mengambil waktu orang Bapak Ibu untuk diskusi bersama. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Winda selaku guru penggerak Angkatan 5. Terima kasih kepada rekan-rekan yang mungkin tidak akan saya bisa sanggup menyebutkan namanya satu persatu karena memang waktu kita sedikit agak sempit. Kita terima kasih saya ucapkan kembali, khususnya bagi PKP Angkatan 2. Saya sebetulnya di sini sedikit canggung, tapi terima kasih kedatangannya, terima kasih supportnya. Adik-adik kami yang baru bergabung di sekolah ini, terima kasih apresiasinya. Untuk kedepannya, insya Allah saya harap Bapak Ibu yang belum menjadi calon guru penggerak bisa menyelesaikan SI test ataupun menyelesaikan syarat-syarat untuk menjadi guru penggerak. Saya rasa guru penggerak ini yang saya rasakan mulai dari bagian pikonnya ataupun bagian lokakaryanya sangat-sangat the best untuk kita, untuk pembekalan di kurikulum Merdeka ini. Dan saya anggap apa yang memang saya rasakan ini semoga bisa saya tularkan menjadi coach untuk kita, sesama kita. Kita juga bisa menjadi komunitas praktisi. Jadi saya berharap di angkatan selanjutnya Bapak Ibu bisa lulus guru penggerak supaya kita bisa saling berkolaborasi. Karena hal yang paling menyakitkan bagi saya ketika angkatan 7 yang lulus hanya saya, jadi saya merasa bisa dikategorikan sebagai kesepian atau kurangnya teman. Karena ingin berkoordinasi pun kita harus ke sekolah lain, karena memang sekolah lain mungkin bagian CGP-nya satu angkatan dengan saya. Tapi apapun itu, saya sangat berterima kasih ke PKP karena memang tidak jauh beda antara sekolah penggerak dengan guru penggerak. Banyak belajar saya dari kepala sekolah kita kebetulan guru penggerak angkatan 5, kepada senior kita Umi Parahdiba dan segala macamnya. Terima kasih untuk semuanya kepada Bapak Ibu. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Seandainya ada yang menyakitkan dalam perkataan saya, seandainya saya dirasa menggurui, mohon izin. Tidak ada niat untuk menggurui. Saya dengan kalian sama-samalah guru di sini, sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, sama-sama mengabdi kepada Allah dan sama-sama mengabdikan diri untuk anak-anak kita. Yang terbaik itu bukan siapa yang paling hebat di mata anak-anak, tapi siapa yang paling peduli kepada anak-anak kita. Mungkin itu Bapak Ibu pembelajaran kita hari ini yang mungkin temanya disiplin positif, dan yang lainnya seperti tadi ada anak-anaknya keyakinan kelas kita ulang kembali, kemudian restitusi kita ulang kembali, hukuman, posisi kontrol. Mungkin hari ini sangat banyak. Jadi harapan saya janganlah sampai di sini saja.
Jangan sampai di sini saja ilmu kita, marilah kita imbaskan ke kelas-kelas kita, karena kita di sini sekolahnya full day atau memang dari pagi jam 7 sampai jam ba'da asar setengah 5. Saya harap dengan kurikulum Merdeka ini, dengan apa yang memang diterapkan dan yang diharapkan oleh pemerintah bisa terwujud. Guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.